I put all my energy, all my effort, semuanya aku taruh di situ, di taruhan terakhirku, di usia terakhirku di Idol itu. Dari Gubernur Papua kasih 200 juta berbentuk voucher, dibagi ke masyarakat Papua di seluruh jalanan untuk SMS aku. Wow. Aku tuh pernah Kak dulu kayak dibayar nyanyi 3 jam 35.000. Waktu aku menang Indonesian Idol di Papua, mereka pawai. Aku ingat aku menang itu sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi di Papua jam 2 pagi. Iya. Mereka pawai keliling kota, ratusan motor dan mobil sampai jam 6 pagi untuk merayakan kemenangan aku. Berapa lama kamu berada dalam situasi itu sampai akhirnya kamu ada breakthrough yang berikutnya? Jadi aku merintis sebagai penyanyi kafe itu sebelum aku jadi kayak penyanyi yang waktu itu ada band aku di hire secara profesional oleh satu kafe yang cukup besar gitu. Nah sebelum itu aku masih kayak kafe kecil gitu. Aku tuh pernah Kak dulu kayak dibayar nyanyi 3 jam 35.000. Yes. Jadi selama aku nyanyi di restoran itu 1 bulan aku dibayar 140.000 untuk nyanyi 4 kali, 1 kali nyanyi 3 jam. Jadi ya itu masa-masa yang, tapi balik lagi karena aku suka nyanyi, aku passion di situ, jadi aku sangat enjoy gitu ya. Aku mencukupkan apa yang ada aja gitu. Nah waktu itu dari yang start di angka segitu sampai akhirnya aku bisa punya gaji tetap sebagai penyanyi per bulannya gitu ya. Nah waktu itu aku ingat tahun 2012, 2013, aku tuh cukup settle lah hitungannya untuk penyanyi. Aku bisa dapat gaji kayak 4,5 juta gitu ya. Itu di luar makan, di luar apa segala macem gitu. Jadi kayak wah itu udah cukup banget tuh ya, kayak udah bisa hidup lah gitu. Nah sampai akhirnya aku pikir aku harus naik level. Aku nggak mau ada di situ terus jadi nyanyi kafe terus sampai kapan gitu. Dan waktu itu kan kehidupannya nyanyi kafe kan dunia malam terus kan. Kayak aku rasa wah ini hancur lama-lama badan nih. Jadi kayak aku cari cara supaya aku bisa naik step. Gimana caranya nggak di situ lagi dan bisa hidup yang lebih baik. Waktu itu aku pikir aku mau ikut audisi Indonesian Idol ini. Dengan tujuan setidaknya ada pintu terbuka aku untuk jadi backing vokal artis. Aku pikir kalau aku jadi backing vokal artis, seenggaknya aku punya teman-teman yang backing vokal, mereka hidupnya cukup lah, dan itu ya mereka bisa hidup cukup baik gitu. Aku pikir oke lah, seenggaknya ini jadi batu loncatan aku untuk jadi backing vokal artis di Jakarta. Udah gitu aja, cuman sependek itu aja. Jadi nggak pernah kayak mimpi jadi jadi penyanyi apa, bahkan sampai nggak pernah sampai mikir jadi pemenang Indonesian Idol tuh tidak pernah gitu. Cuman kayak hanya keinginan untuk mau keluar dari posisi ini dulu aja deh gitu. Iya, karena memang gak mudah sih, karena kamu juga kalau di kafe gitu kan nyanyinya juga harus malam, ya kan, dan capek jam 10 malam, aku baca sampai 10 malam sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi gitu. Jadi memang of course kamu mencintai yang kamu lakukan yaitu nyanyi, ya tapi kalau misalnya dengan environment yang lebih baik lagi, why not? Dan cara untuk mendapatkan environment itu ya dengan mencoba. Seperti yang kamu ceritakan di buku I'm Possible. Thank you so much sudah berbagi kisah. Aku yang terima kasih sudah dilibatkan Kak. Thank you so much nih. Dan aku ingat banget karena di kalimat pertama Noella bilang, don't be afraid to fail, be afraid not to try. Karena kalau kamu nggak mencoba ya kamu nggak akan tahu. Betul sekali. Sama seperti ketika kamu memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi Indonesian Idol. Betul sekali. Begitu ikut kompetisi bukan berarti dijamin menang. Tapi kalau nggak ikut ya udah pasti kalah. Betul kan? sekali Kak. Dan terbukti ikut pertama kali nggak menang. Nggak lolos bahkan. Nggak lolos pertama kali, kedua kali nggak lolos. Mending Kak lolos. Baru juri, kan tahapan juri tuh banyak sekali sampai kita ke juri utama gitu. Jadi ada 1, 2, 3 beberapa tahapan baru kita ke juri artis yang juri utamanya. Itu dari awal tahapan itu udah gagal. Yang pertama, audisi yang pertama kan tahun 2005. Betul, di itu Surabaya. Sampai mana tuh? Tahap tertinggi. terjauh. Sampai di juri pertama. Jadi kita disuruh masuk 10 orang cuman nyanyi less than 1 minute. Jadi cuman kayak nyanyi. Oke, silakan tunggu di luar. Nggak lolos.
Oh. Yes, baru paling depan. Seleksi paling depan banget. Paling depan itu udah gak lolos. Okay. Yang kedua juga sama, seleksi paling depan gak lolos. Oke. Makanya kenapa aku bisa kasih kata-kata itu, Kak? Karena dari seleksi dari audisi yang kedua sampai yang akhirnya kemarin aku ikut lagi 2014, aku takut untuk coba. Aku takut gagal. Yeah. Karena aku rasanya gagal tuh nggak enak banget gitu. Jadi waktu itu aku merasa kalau aku malu untuk coba lagi, aku udah dandan, aku udah apa, terus aku nggak masuk. Dan waktu itu aku bilang ke teman-teman, jadi aku malu untuk orang-orang tahu kalau aku gagal gitu. Jadi aku nggak mau coba sampai akhirnya aku lihat Kak Regina Idol dengan ceritanya dia 7 kali audisi, yang ke-7 menang, 6 kali gagal di depan persis kayak aku. Terus aku langsung kayak setidaknya aku coba daripada aku nggak coba sama sekali dan aku nggak tahu gitu. Kalau aku coba gagal itu masih lebih aku bisa bangga sama diriku lah. Aku jadi melangkah untuk mencoba itu sangat susah buat aku waktu itu, Kak. Iya, apalagi karena sudah pernah gagal sebelumnya. Betul. 2 kali lagi. Iya kan? Betul. Tapi kamu tetap memantapkan hati dan oke, kita coba lagi. Iya kan? Regina aja coba 7 kali, saya baru 2 kali. Iya, benar. Sempat malu juga. Ya Allah, baru 2 kali gagal, udah gak mau coba. Jadi memotivasi diri untuk oke, ya coba aja. Cuman memang saat itu motivasinya nggak yang gimana gitu. Pokoknya yang penting aku lakukan ini untuk diriku sendiri. Aku tahu kalau aku punya harapan untuk aku punya kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi istilahnya lebih nothing tulus dan lebih tulus aja gitu. Iya. Kalau awal tuh udah kayak kepedean, suara gue bagus pasti gue menang apa gitu kan. Jadi kayak Tuhan kayak nggak kasih deh, emang dari awal udah sombong gitu kan. Tapi waktu itu nyobanya emang kayak tulus aja. Ya aku pengen punya kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, that's a very good quote loh. Ya kan, pokoknya nothing tulus, yang penting tulus aja. Tulus dalam arti itu tulus dari hati gitu kan. Bener nggak? Betul. Iya. Oke, jadi kan audisi pertama gagal. Bahkan di tahap yang paling depan aja, garda depannya aja nggak lolos gitu kan. Kedua juga sama gitu, nggak improve lagi dari yang sebelumnya. Kan sama tetap. Tapi yang ketiga begitu bukan hanya berhasil tapi lancar banget tuh dalam arti bahkan nggak pernah sampai ke bottom 3. Iya nggak? Dan it's always like wow, keren banget dan selalu di atas selalu berhasil. Menurut kamu sendiri apa yang kamu lakukan berbeda dibanding yang sebelumnya? Kenapa yang sebenarnya gagal sekarang tiba-tiba bukan hanya berhasil tapi berhasilnya tuh wow kayak bumi dan langit. Ya. Apakah ada sesuatu yang dilakukan berbeda? Aku rasa karena aku lebih fokus, Kak. Jadi waktu di Idol itu aku mengamati teman-teman aku yang gagal. Jadi kan kita dieliminasi setiap minggu dieliminasi. Aku mengamati rata-rata teman-temanku yang gagal ini mereka nggak fokus. Jadi ada beberapa temanku sampai aduh kayaknya gue gak kuat deh, kayaknya gue kangen mama deh, kayaknya apa, wah itu pasti besokannya dia dieliminasi gitu. Jadi ketika mereka hilang fokus, mereka benar-benar itu efek ke mereka punya penampilan. Nah waktu itu aku punya goal yang sangat simple. Aku ingat kita live-nya hari Jumat. Jadi goal aku adalah setiap hari Jumat aku bisa lolos, itu aja. Jadi aku gak pernah goalku sampai juara, enggak. Jumat ini semua laguku hafal, aku bisa kasih yang terbaik, aku lolos ke next step, itu aja. Jadi aku fokus ke hari Jumat. Lagu hafal ini materinya aku pokoknya fokusnya ke situ gitu. Jadi sepertinya karena aku benar-benar konsentrasi dan taruh fokus di satu titik itu, aku bisa lewatin satu persatu tahapnya gitu. One step at a time ya. Pokoknya satu langkah ke depan dan fokus dengan hal itu, berikan yang terbaik, nggak usah mikir jauh-jauh lah. At least kita benar-benar memprepare, memikirkan, mempersiapkan dan melakukan yang terbaik untuk apa yang ada di depan kita. Betul sekali. Oke. Apakah mungkin karena ini kesempatan terakhir kamu, jadi kamu like you treasure it more, lebih di kayak wah harus dapat banget nih? Ya, sepertinya mungkin gitu. Karena waktu itu aku tuh benar-benar kayak oke, kalau aku nggak lolos, aku nggak bisa jadi apa-apa di sini karena itu batas terakhir usia untuk audisi Indonesian Idol. Aku doa dan aku bilang Tuhan, aku gambling my life di sini. Kalau nggak, ya udahlah. Karena orang tua aku udah minta aku pulang ke Papua untuk kerja di Papua, jadi pegawai negeri, jadi apapun di Papua karena mungkin mereka pikir nih anak saya nih merantau nggak jelas di sana, kerjaannya juga nggak jelas gitu. Jadi aku bilang ya aku taruh semua taruhanku di sini. Kalau aku nggak berhasil,
ya kalau rencana Tuhan aku pulang ke Papua, aku pulang ke Papua gitu. Jadi memang mungkin benar. Jadi aku kayak I put all my energy, all my effort, semuanya aku taruh di situ, di taruhan terakhirku, di usia terakhirku di Idol itu. Ya. Dan dengan kesungguhan akhirnya Tuhan menghadiahkan hal itu untuk kamu. Ya, mungkin memang itu udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Kan kadang seringkali kalau kita berdoa kan Tuhan pasti selalu menjawab. Bener gak sih? Betul, aku percaya, karena kalau misalnya kadang-kadang orang bilang doa aku kok belum terjawab, doa aku kok gak pernah dijawab Tuhan. Padahal sebenarnya doa kita selalu dijawab. Cuman jawabannya beda-beda aja. Betul. Atau mungkin kamu belum siap untuk mendapatkan itu. Betul. Karena Tuhan selalu menjawab, jawabannya adalah ya, oke, sekarang, atau enggak nanti. Betul. Saya kabulkan tapi nanti, enggak sekarang, atau ya enggak usah deh, saya punya yang lebih baik lagi buat kamu. Bener enggak? Dan ternyata apa yang kamu impikan, apa yang kamu doakan berhasil kamu capai. Gimana rasanya? Itu ya. Jadi mungkin gini Kak, yang tadi aku bilang nothing tulus tapi tulus. Jadi karena aku itu tidak punya ekspektasi apa-apa. Maksudnya kalaupun aku menang puji Tuhan, kalaupun enggak ya udah aku mau, ya mungkin aku bisa menjalani hidupku dengan hal yang lain. Salah satu hal terbaik yang aku dapat waktu di Idol selain aku menjadi juara adalah aku membawa nama Papua. Yang itu efeknya luar biasa banget. Karena aku adalah perempuan pertama dari Papua yang masuk ke Grand Final dan memenangkan Indonesian Idol. Dan aku adalah perempuan Papua pertama yang ada di pemenang Indonesian Idol, berarti di industri musik gitu. Jadi waktu itu orang Papua bangganya gila-gilaan gitu sama aku. Nah, aku nggak sadar Kak kalau aku akan bawa Papua. Aku nggak sadar. Ternyata secara tidak langsung itu ya karena aku orang Papua gitu. Jadi waktu aku menang, waktu aku Grand Final Indonesian Idol, bahkan dari Gubernur Papua kasih 200 juta berbentuk voucher dibagi ke masyarakat Papua di seluruh jalanan untuk SMS aku. Wow. Ada beberapa departemen di Papua yang mereka menurunkan perjalanan dinas untuk nonton Noella Grand Final di Jakarta. Wow. Itu Papua itu bener-bener kayak terkena demam gitu, kayak mereka bertaruh ketika aku menang Indonesian Idol, mereka merasa kalau Papua punya sesuatu, punya nama nanti di Indonesia gitu. Karena memang selama ini Papua itu ya kita tahu banyak hal yang tertinggal gitu. Jadi ketika ada satu hal yang menonjol dari Papua, satu Papua bersekutu bersatu supaya bagi mereka kemenangan aku tuh kemenangannya Papua gitu. Nah, itu hal yang aku tidak sadari, tapi ternyata itu jadinya terbawa gitu. Jadi waktu aku menang Indonesian Idol di Papua, mereka pawai. Aku ingat aku menang itu sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi di Papua jam 2 pagi. Mereka pawai keliling kota, ratusan motor dan mobil sampai jam 6 pagi untuk merayakan kemenangan aku. Jadi segitu, aku juga merinding. Aku ngomongnya aku merinding. Iya, aku juga. Jadi maksudnya mereka segitu bangganya atas pencapaian aku. Jadi ternyata pencapaian aku bukan cuma untuk diriku sendiri, tapi untuk bangsaku Papua yang kucintai itu. Ternyata itu menjadi sesuatu hal yang terimpact luar biasa juga untuk Papua gitu. Jadi aku merasa ini bukan kemenanganku gitu. Ini kemenangannya orang Papua yang mungkin dulu merasa tertinggal, merasa kurang, merasa nggak bisa, merasa nggak tampil. Dan ketika aku menang membawa nama Papua, satu Papua merasa menang juga gitu. Kalau ada orang Papua yang tampil di kancah nasional di Indonesia gitu. Jadi wah, ini hal yang sangat tidak pernah aku bayangkan. Tapi ketika mungkin aku lakukan cuman bagianku aja, nothing tulus dan tulus itu, ternyata Tuhan kasih hal yang sangat jauh di luar ekspektasi aku sih Kak. Iya, karena apa yang kamu lakukan itu bisa bukan hanya menjadi inspirasi ya, tapi itu membangkitkan semangat, kepercayaan diri mereka juga, ya kan, membuat mereka jadi berani bermimpi besar lagi gitu, bahwa ternyata bisa kok. Dan yang kamu lakukan kan karena kamu benar-benar lahir dari Papua dan benar-benar melalui proses itu juga kan, proses dibilang anak keriting lah, hitam lah, gagal lah, susah lah, tapi ternyata berhasil. Tidak ada yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Betul sekali. If you never try, you'll fail, you'll never know. You never know. Benar. Oke, nothing tulus, yang penting tulus. Yes.
Itu keren banget. Itu bisa jadi lagu, bisa jadi buku. Wah, ini buku barunya Kak Mary guys. Nothing tulus, yang penting tulus. Nothing tulus, yang penting tulus. Oke. Tapi aku dengar-dengar katanya kamu juga selalu suka insecure nih kalau naksir sama cowok. Aku ada di masa dimana aku merasa laguku tidak ada yang hits, laguku tidak ada yang laku, pekerjaanku off airku semakin menurun, permintaan aku nyanyi semakin menurun, aku jadi kayak laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.